Kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lahan yang terbakar berada dekat jalan tol, palindra, dan permukiman warga. PDI Perjuangan memecat kadernya Wahyudin Morido, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang videonya viral. Buntut ucapan kontroversialnya akan merampok uang negara. Wahyudin akan ditarik dari DPRD dalam waktu dekat. Hari Minggu ini hari kedua gelaran TNI Fair 2025 di Monas. Sambutan perayaan HUT ke-80 TNI. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga gelar cek kesehatan gratis. Selamat pagi saudara, kembali lagi hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani. Wah, semangat sekali ya pagi hari ini karena ada banyak banget Edwin dan juga saudara informasi yang pagi hari ini akan kita sajikan di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tadi seperti misalnya masih ada pameran alutsista Monas. Ini bisa jadi pilihan nih yang lagi bingung mau ngapain ya kan. Akhir pekan gini ke Monas. Iya, siapa tahu mau lihat-lihat. Ada juga yang mungkin penasaran seperti apa alat-alat yang digunakan oleh TNI pun pastinya dalam rangka perayaan hari ulang tahunnya. Okta, ada juga cek kesehatan gratis yang tadi kita sebutkan. Karena itu bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Betul, lumayan ya. Lumayan banget. Bisa foto-foto juga sama kendaraan tempur ya kan, OTD atau misalnya outfit check dengan deket alat-alat tempur itu. Oke. Tadi sih pas lewat jalanan di CFD itu udah rame. Siapa tahu ada yang mau lanjut. Tadi aku lewat Senayan, lari sampai Monas untuk foto-foto bareng untuk nanti melihat perayaannya seperti apa. Dan Okta, bukan hanya itu, tapi hari ini juga di Sapa Indonesia Akhir Pekan kita kedatangan ada kegiatan khusus nih hari ini. Waduh, apa itu? Kalau biasanya mungkin kriya-kriya tangan seperti itu ya. Mulai dari gelang, kemarin kita udah buat, ada lukisan juga, ada musik juga. Nah sekarang hari ini kita mau belajar cara membuat buket bunga. Oh, cara membuat buket Suka bunga apa nih? Bunga bang. Kalau Edwin itu semua suka kayaknya ya, semua suka bunga bang gitu ya. Kalau saya suka spesifik tulip. Nanti coba ya kita lihat ya, apa ada tulip atau enggak ya. Nah itu bisa jadi pilihan juga Edwin ya kalau misalnya nggak ada kegiatan lagi gabut gitu. Nah ini belajar merangkai bunga. Nanti di segmen-segmen akhir ya Edwin untuk kita nanti belajar. Karena kita memang biasa di Sapa Indonesia Akhir Pekan hari Sabtu dan Minggu adalah satu hari satu profesi. Jadi selain siaran kita disuruh ngapain aja gitu kan. Oke, kemarin saya lihat udah banyak yang dilakukan hari ini. Kita belajar hal baru lagi. Betul, tiba-tiba jadi barista ya kan, tiba-tiba sekarang kita merangkai bunga. Tiba-tiba jadi tukang maca juga bisa ya. Luar biasa. Jadi hari ini jangan lupa saudara untuk nanti tetap bersama kami sampai akhir Sapa Indonesia Akhir Pekan untuk melihat dan belajar. Mungkin di sini ada yang tertarik. Ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada batasan umur. Adik-adik, kakak-kakak juga bisa coba untuk belajar merangkai bunga bersama kita. Tapi sebelum itu saudara, kita ke informasi pertama, yakni kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Lahan yang terbakar berada di dekat jalan tol palindra dan permukiman warga. Api arah tol. Kebakaran lahan ini terjadi pada Sabtu malam. Kebakaran yang membakar lahan semak belukar dan tumbuhan purun berada di sisi jalan tol ruas Palembang Indralaya, kilometer 100+11, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir di Sumatera Selatan. Saudara, angin kencang serta banyaknya semak belukar membuat api cepat meluas. Untuk memadamkan api, 30 personel tim Manggala Agni 3 daerah operasi Lahat, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin dikerahkan. Bersama Satgas BPBD, TNI, dan Polri, petugas juga melakukan penyekatan dengan jarak masing-masing 100 meter karena kobaran api mendekati permukiman warga, jalan tol, dan jalan lintas Sumatera. Kondisi kebakaran di... Berikutnya saudara, kebakaran menghanguskan sedikitnya 20 kios oleh-oleh di Jalan Raya Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan sulitnya sumber air menyebabkan petugas terkendala memadamkan api.
Petugas damkar mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Berjibaku selama 4 jam. Api akhirnya bisa dipadamkan. Kebakaran diduga akibat korsleting di salah satu bangunan warung. Informasi lain, saudara, seorang pria ditemukan tewas tenggelam di stasiun Pompa Waduk Sunter Utara, Jakarta Utara. Korban diduga tercebur dalam kondisi mabuk. Korban pertama kali diketahui tercebur oleh petugas jaga. 2 tim penyelam dikerahkan untuk mencari korban. Korban ditemukan tim SAR 5 jam setelah kejadian di kedalaman 4 meter dengan kondisi meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Jenazah korban langsung dibawa petugas ke rumah duka untuk dimakamkan. Yang juga menjadi sorotan, saudara, jenazah 2 pekerja PT Freeport Indonesia yang ditemukan di area tambang bawah tanah akibat insiden longsor tiba di Timika usai proses evakuasi di Tembagapura. Kedua jenazah pekerja PT Freeport Indonesia tiba di Bandara Moses Kilangin pada Sabtu petang dengan ambulans perusahaan dan pengawalan aparat keamanan. Sebelumnya 2 jenazah pekerja tambang ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi waktu Indonesia Timur. Usai ditemukan, jenazah korban langsung diidentifikasi. PT Freeport menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan memastikan akan melakukan pendampingan penuh bagi keluarga korban. Freeport juga berfokus untuk segera mencari 5 korban yang hingga kini belum ditemukan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada tanggal 20 September 2025 pukul 8.45 waktu Indonesia Timur, tim penyelamat tambang bawah tanah telah menemukan 2 rekan kerja kami yang terdampak insiden luncuran material basah di Grasberg Block Caving. Namun dengan sangat menyesal dan berduka, kami sampaikan bahwa mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah yang saya sebut dengan hormat, Saudara Wigi Hartono, Electrician PT Cita Kontrak, dan Saudara Irawan, Electrician PT Cita Kontrak. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar Freeport Indonesia. Yang juga jadi sorotan, saudara, teka-teki kematian Brigadir Esko Fascarelli menemui titik terang. Setelah hampir sebulan Brigadir Esko ditemukan tewas, polisi menetapkan sang istri sebagai tersangka. Kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, anggota Intel Polres Lombok Barat yang ditemukan tewas di kebun kosong tak jauh dari rumahnya pada 24 Agustus 2025 lalu, menemukan titik terang. Setelah hampir sebulan berlalu, polisi akhirnya menetapkan 1 orang tersangka yang tak lain adalah istri dari korban. Melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Muhammad Khalid bilang, dari hasil gelar perkara, istri korban yang juga seorang polisi, Bribtu Rizka Sintiani, ditetapkan sebagai tersangka. Muhammad Khalid menyatakan, ya, hasil gelar perkara penyidik menetapkan istrinya menjadi tersangka. Namun, motif pembunuh tersebut masih belum diungkap. Sebelumnya, keluarga Brigadir Esko mendatangi Mapolres Lombok Barat bersama kuasa hukumnya, lalu Anton Haryawan, untuk meminta kejelasan kasus kematian Esko. Karena dengan pekerjaan maksimal, Pak Kapolres sangat antusias dengan kasus ini. Jadi beliau menyarankan ya kita menunggu, sabar menunggu dan berdoa agar proses ini lancar dan cepat selesai. Ada titik terang ya Pak ya? Ya. Sebelumnya, Brigadir Esko Fascarelli dilaporkan hilang kontak pada 13 Agustus 2025. Keluarga lantas mencari ke beberapa tempat. Brigadir Esko akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di perkebunan warga yang berjarak 50 meter dari rumahnya di Dusun Nyiur Lembang, Lombok Barat, Minggu 24 Agustus.
Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Hasil otopsi mengungkap ada tanda kekerasan akibat benda tumpul di leher korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono memastikan sejumlah kasus siswa keracunan setelah konsumsi makan bergizi gratis atau MBG tengah diobservasi. Wamenkes Dante menduga kasus tersebut akibat alergi yang teridentifikasi sebagai gejala keracunan. Dugaan ini disampaikan Wamenkes Dante Saxono Harbuono saat meninjau program MBG di SMP Negeri 1 Teras Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Jumat siang. Dante bilang polisi sudah mengambil sampel makanan untuk mengidentifikasi penyebab keracunan. Wamenkes Dante minta penerapan program MBG perlu lebih teliti, menyajikan makanan yang higienis dan segar demi gizi siswa. Jadi kadang-kadang ya masalahnya itu biasanya alergi, tapi kemudian diidentifikasi sebagai keracunan. Tapi kalaupun ada keracunan, kita sudah tidak lanjuti. Ada beberapa kasus di daerah yang diambil sampel makanannya oleh pihak kepolisian untuk mengidentifikasi apakah benar ini keracunan atau bukan. Sementara itu, Saudara, 10 siswa diduga keracunan MBG di Garut, Jawa Barat dirawat intensif di Puskesmas Kecamatan Kadung Ora sejak Selasa lalu. Polisi masih menyelidiki dan menguji sampel makanan untuk mengetahui penyebab siswa keracunan. Pemerintah meminta maaf soal terulangnya kasus siswa keracunan menu makan bergizi gratis. Menteri Sekretaris Negara memastikan akan ada evaluasi dan sanksi agar kasus serupa tidak terulang lagi. Pertama-tama tentunya kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Kami telah berkoordinasi dengan BGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Masih soal program MBG, Saudara, DPRD Kabupaten Blora menilai kandungan gizi dalam menu program makan bergizi gratis tak sesuai standar. Anggota DPRD Blora meminta koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menegur sejumlah pemilik dapur. Kualitas menu MBG di Blora jadi sorotan setelah banyak penerima manfaat mengeluh melalui media sosial sebab menemukan beberapa menu sudah basi. Ketua Komisi D DPRD Blora Subroto menilai menu MBG yang diproduksi sejumlah dapur tak layak konsumsi sehingga perlu dievaluasi. Banyak aduan dari masyarakat kaitannya tidak layaknya menu yang disampaikan ke anak kita. Jadi menunya tidak layak. Suatu contoh, saya tidak yakin kalau kandungan gizi itu terpenuhi. Kenapa saya tidak yakin? Bagaimana dengan edamame yang 7 biji, ono sing kopong, itu apa kandungan proteinnya mencukupi, kemudian buah. Nah, hanya 1 kurma dan 3 kelengkeng kecil, apakah memenuhi? Meskipun saya tidak ahli gizi. Saudara, tetaplah bersama kami karena akan ada informasi lain. Salah satunya warga dan mahasiswa Buton, Sulawesi Tenggara punya cara protes yang unik terhadap kepala daerahnya yang hampir sebulan tidak ngantor. Masa melaporkan Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra
ke Polres Buton sebagai orang hilang. Informasinya hadir usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Air Pekan, Saudara. Aksi unjuk rasa warga dan mahasiswa di kantor pemerintah daerah Buton berujung ricuh. Dalam aksi ini, massa melaporkan Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra ke Polres Buton sebagai orang hilang. Warga dan mahasiswa terlibat bentrok dengan Satpol PP di halaman kantor Pemda Buton. Kericuan terjadi saat massa dihalangi Satpol PP untuk mencari bupati. Tak puas, massa kemudian beralih ke Mapolres Buton. Di sana mereka melaporkan Bupati Buton sebagai orang hilang di sentra pelayanan kepolisian terpadu. Dalam pengaduan tertulis, mereka mengatasnamakan rakyat dan mahasiswa Buton. Laporan dilakukan karena Bupati Alvin Akawijaya Putra dianggap tidak pernah terlihat beraktivitas hampir sebulan. Padahal masih banyak masalah daerah yang belum tersentuh penyelesaian. Sementara Wakil Bupati Buton, Syarifuddin Safa, membantah pimpinannya hilang. Ia menjelaskan Bupati sedang melaksanakan tugas dinas di Jakarta dan daerah lain dan akan segera kembali ke Buton. Melaporkan kehilangan orang atas nama Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra SH. Hal ini disebabkan karena beberapa pekan terakhir beliau tidak berkedudukan di rumah jabatan ataupun tidak pernah berada di kantornya untuk kemudian menemui kami dan memberikan klarifikasi terkait isu-isu yang saat ini sedang menjadi polemik di wilayah Kabupaten Buton. Karenanya berdasarkan aturan juga dan kepedulian kami sebagai rakyat yang mencintai pemimpinnya, maka kami memohon kepada pihak Polres Buton untuk kemudian mencari Bapak Bupati Buton kami untuk kemudian dihadirkan kembali bersama-sama kami di wilayah Kabupaten Buton. Hasil konfirmasi kami dengan pihak daerah, mereka hanya berkata bahwa Bupati Buton sedang tidak berada di tempat, Bupati Buton sedang tidak berada di tempat. Namun beberapa juga menjelaskan bahwa Bupati Buton saat ini sedang berada di wilayah Jawa sana, yang kurang tahu di mana lokasi persisnya. Bapak Alvin Akawijaya Putra SH saat ini sedang berdinas di Jakarta. Ya. Dan di beberapa daerah lainnya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat yang sampai kemudian menyebutkan hilang, saya nyatakan itu tidak benar. Informasinya sudah lebih dari setengah bulan beliau meninggalkan daerah. Itu sebenarnya urusan sepenting apa sampai selama itu beliau ke Jakarta, Pak? Ya urusan kepentingannya urusan dinas ya. Alvin Akawijaya Putra merupakan Bupati Buton periode 2025-2030. Sosok bupati termuda di Sulawesi Tenggara. Alvin merupakan anak mantan Gubernur Sultra Ali Mazi. Alvin berpasangan dengan Syarifuddin Safa sebagai wakil bupati. Keduanya diusung Partai Nasdem, Gerindra, dan PKS. Alvin Akawijaya Putra dan pasangannya berhasil memenangkan Pilkada Buton 2024 dengan perolehan 22.462 suara sah atau 35,86%. Sementara itu, saudara, informasi lainnya, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Wahyudin Moridu menuai kritikan setelah melontarkan kalimat kontroversial akan merampok uang negara. Buntun ucapannya ini, PDIP memecat Wahyudin Moridu. Lagi-lagi, perilaku tak patut ditunjukkan seorang anggota dewan. Kali ini, seorang anggota DPRD Provinsi Gorontalo fraksi PDIP, Wahyudin Moridu, jadi sorotan usai mengeluarkan pernyataan akan merampok uang negara hingga miskin. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos? Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini semakin miskin.
Pernyataan Wahyudin yang disampaikan sambil tertawa lepas bersama seorang perempuan di dalam mobil menuai kritikan publik. Tak lama setelah pernyataan kontroversialnya itu viral, Wahyudin Moridu melalui akun Facebook dan didampingi istrinya mengakui perbuatannya dan meminta maaf. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Namun, permintaan maaf Wahyudin saja tidak cukup. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo akan memeriksa Wahyudin Moridu. Semua yang beredar di video itu sudah menurut Badan Kehormatan ini sudah pelanggaran berat, dan pasti sanksinya yang akan dijatuhkan pasti sanksi yang paling berat. Posisi Wahyudin di DPRD Gorontalo makin di ujung tanduk. Gara-gara ucapan rampok uang negara, DPD PDI Perjuangan Gorontalo memutuskan memecat Wahyudin Moridu. Hilangnya status anggota di partai buat posisi Wahyudin di DPRD bisa diganti lewat mekanisme PAW. Bahwa tindakan Wahyudin Moridu tidak bisa dibela, tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaklumi, yang merupakan pelanggaran sangat berat. Secara de jure, PDI Perjuangan sudah memecat Wahyudin Moridu. Gara-gara ucapan rampok uang negara, posisi seorang anggota DPRD kini terancam. Di era media sosial yang serba cepat, ucapan tak pantas seorang pejabat dapat mengikis kepercayaan publik. Sebagai pejabat publik, sudah sepatutnya tutur, kata, dan perilaku dijaga untuk mempertanggungjawabkan integritas pada masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Berikutnya saudara, warga ramai-ramai menyuarakan protes terhadap suara totot wukuk atau penggunaan sirene di jalan raya. Sebab strobo dan sirene kerap disalahgunakan atau tidak sesuai aturan yang mengganggu pengguna jalan. Warganet menggaungkan gerakan Stop Totot Wukuk di media sosial. Gerakan ini sebagai protes atas maraknya penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai aturan. Pengendara kompak tak lagi mengalah pada kendaraan yang menggunakan strobo dalam kondisi tidak darurat. Apalagi banyak kendaraan sipil menggunakan strobo dan sirene untuk membelah kemacetan. Kalau misalnya darurat untuk misalnya damkar, ambulan, bahkan polisi nggak apa-apa bang. Tapi kalau pejabat kayaknya kurang deh bang. Apalagi cuman ngawal-ngawal kayak apa sih namanya, komplotan gitu kan bareng-bareng. Cuman keren-kerenan nggak masuk sih bang. Akhir-akhir ini kan penggunaan strobo tuh banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Malah ada platnya plat biasa, tapi mengapa dia menggunakan strobo? Apalagi pas macet, dia sudah tahu macet, tapi dia malah menggunakan strobo. Dan itu dari suara sudah mengganggu dan orang jadi tertekan. Merespon keluhan masyarakat, Mensesnek Prasetyo Hadi bilang pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada pejabat soal penggunaan sirene dan strobo di jalan raya. Memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu. Respon juga diberikan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Ia menegaskan akan membekukan penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu pengguna jalan. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk totot, dan ini saya terima kasih pada masyarakat. Untuk Kakor Lantas sementara kita bekukan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Di antaranya, ambulans mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara RI, kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing, iring-iringan pengantar jenazah, dan kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan polisi. Publik pun berharap, dengan adanya pembekuan sementara pengguna strobo dan sirine, pengguna jalan mendapat haknya terlebih untuk yang prioritas sesuai aturan. Tim Liputan, Kompas TV. Sebanyak 27 warga Cianjur, Jawa Barat diduga terjangkit penyakit cikungunya dan demam berdarah dengue, DBD. Puskesmas mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan medis serta memberikan obat-obatan. Informasi terkininya usai jeda. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sebanyak 27 warga Cianjur, Jawa Barat diduga terjangkit penyakit cikungunya dan demam berdarah dengue DBD. Awalnya sejumlah warga mengalami gejala yang sama seperti nyeri persendian, demam tinggi, dan timbul bintik merah pada kulit. Salah satu warga yang terdampak mengaku ia bersama istri dan anaknya mengalami demam tinggi disertai nyeri persendian sejak Rabu 17 September lalu. Mendapat laporan dari warga, Puskesmas Ciranjang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan medis serta memberikan obat-obatan. Kini pihak Puskesmas masih menunggu hasil uji lab. Yang 3 hari yang merasakan sekarang sampai dari kemarin sampai sekarang 3 hari yang merasakan pada lini semua ini. Nggak bisa jalan? Nggak bisa jalannya. Dari hari Rabu? Dari hari Rabu sampai sekarang. Berapa orang Pak yang di rumah ini? Yang di rumah ini saya 3 orang yang ditambah sama istri 1. Siapa aja istri? Ya istri sama anak aja. Sama anak? Iya. Juga nggak bisa ini ya, jalan ya? Nggak bisa jalan kemarin 3 hari. Dirasakannya itu apa Pak? Dirasakannya pada lini semua ini. Panas? Panas semua, badan panas, bintik-bintik kayak gitu aja. Kemarin dari laporan ada sekitar kurang dari 20 orang yang memang mengeluhkan hal demikian. Setelah kita lakukan pemeriksaan, memang tim dari kami baik dari surveillance, kemudian juga kami ada mengirimkan dokter, perawat, dan juga bidan desa. Satu yang langkah kami lakukan, yang pertama adalah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pasien-pasien yang diduga cikungunya. Jadi gejala khas pada virus, cuman untuk cikungunya kita belum bisa memastikan. Kemudian juga selain cikungunya kita titik beratkan pada DBD, Pak. Saudara, pemerintah sudah ambil langkah atasi kelangkaan BBM SPBU swasta. Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara mengapresiasi langkah pemerintah, namun tata kelola impor BBM juga perlu dievaluasi untuk menjaga persaingan usaha penyediaan BBM bagi masyarakat tetap sehat. Bensinnya kosong ya, Kak? Merespons kelangkaan stok BBM swasta yang terjadi sepanjang 3 pekan ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM langsung mengambil sikap dengan memanggil pengelola SPBU swasta. Kementerian ESDM menawarkan solusi agar pihak swasta membeli bahan dasar BBM impor melalui Pertamina. Dari pertemuan tersebut, disepakati swasta membeli BBM impor dari Pertamina dengan melibatkan masing-masing surveyor. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana. Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Berdasarkan aturan dari Permendak tentang aturan impor BBM dapat dilakukan tidak hanya oleh Pertamina.
Di pasal 12 Permendak nomor 21 tahun 2019, minyak bumi dan gas bisa diimpor oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir migas. Impor juga bisa dilakukan oleh pengguna langsung seperti perusahaan SPBU swasta. Jika impor untuk swasta telah habis, maka SPBU swasta bisa membeli lewat Pertamina. Haryanto PLT Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM dalam rilis menyebut data dari Kementerian ESDM, Pertamina Patraniaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter. Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara ASPBindo mengapresiasi langkah pemerintah memfasilitasi pembelian BBM impor bagi swasta. Bagi ASPBindo berharap pemerintah tidak hanya fokus pada jangka pendek saja. Perlu ada evaluasi dari tata kelola BBM impor bagi swasta agar akar permasalahan bisa diselesaikan. Oleh pemerintah saat ini menjadi ya langkah win-win solusi lah ya, yang bisa dalam jangka pendek mengatasi persoalan yang dihadapi ya. Saya bisa ada perencanaan yang lebih matang dan firm juga ya, sehingga kelangkaan yang terjadi ya baik di awal tahun lalu dan di pertengahan tahun ini bisa diatasi ya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menilai saat ini ada tren migrasi konsumen BBM subsidi ke non-subsidi. Bahkan dari Pertamina ke swasta, pola konsumen yang semakin dewasa untuk beralih dari BBM yang komersial harusnya dijaga oleh pemerintah. Pemerintah juga harus menjaga persaingan antara Pertamina dan SPBU swasta tetap sehat agar konsumen bisa mendapatkan pilihan sesuai dengan inovasi dan kreasi masing-masing perusahaan. Ya, betul, jadi memang datanya memang menunjukkan ada tren ya, tren peningkatan konsumsi dari BBM non-subsidi ya. Yang mana kalau menurut analisis kami ini tren yang positif nih, jadi masyarakat sudah mature, sudah dewasa dan sudah bisa beralih ke produk-produk yang memang berlaku secara komersial dan harusnya tren ini dijaga nih oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM, tren ini dijaga sebisa mungkin melalui proses persaingan yang sehat dan kompetitif ya. Jadi kalau sampai pilihannya kembali terbatas, terjadi kelangkaan, ya konsumen tidak bisa menikmati inovasi layanan dan sebagainya ya. Pertamina pun mengakui adanya kasus hukum yang menjerat Pertamina soal dugaan Pertamax oplosan berdampak kepada perubahan konsumen yang kini mulai beralih ke BBM swasta. Namun untuk menjaga persaingan tetap sehat, usai SPBU swasta sepakat membeli BBM impor dari Pertamina, Pertamina akan terbuka soal harga dan terus menjaga kualitas ke depannya. Kita harus jujur ya, terbuka apa adanya. Saya juga mewakili Pertamina tentunya. Dengan adanya persoalan hukum, kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina, tentunya menjadi keperhatian kita bersama, baik dari kualitas, baik dari joint surveyor bersama-sama, kita melihat daripada saat pengiriman, termasuk juga dari sisi harga, kita akan terbuka sama-sama dengan SPBU swasta, kita akan open book, kita supaya transparan, dan tentunya kita berharap agar supaya harga di masyarakat tidak ada kenaikan. Langkah mitigasi telah diambil oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mengatasi kelangkaan stok BBM swasta. Kini evaluasi tata kelola impor BBM untuk swasta serta perbaikan dari Pertamina harus dilakukan agar iklim persaingan usaha pelayanan BBM bagi masyarakat bisa sehat dan terjaga. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, TNI Fair digelar jelang perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga gelar cek kesehatan gratis. Kami hadirkan laporan langsung dari Monas usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, jelang hari ulang tahun ke-80-nya, TNI menggelar Panglimaran di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kompetisi ini dibagi menjadi 2 kategori dan diikuti unsur TNI Polri serta umum. Panglimaran diikuti lebih dari 8.000 pelari. Dimulai jam 6 pagi, Panglimaran dibuka dengan kategori 10K atau yang dibuka juga oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Tak sendiri, Panglima TNI juga didampingi wakilnya, Jenderal Tandio Budi Revita. Tak hanya Panglimaran, hari ini pameran TNI Fair juga kembali digelar. Ada pameran alutsista, cek kesehatan gratis hingga pameran koleksi motor dan juga mobil klasik. Saudara, TNI Fair digelar jelang perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga gelar cek kesehatan gratis dimulai sejak jam 6 pagi. Warga di sekitar kawasan Monas sudah mengantri. Rencananya panggung hiburan juga disediakan untuk masyarakat. Yang pengen dilihat atau diajarin ke adiknya apa sih? Kalau Indonesia itu punya alat utama sistem pertahanan yang keren-keren gitu. Siapa tahu nanti adik besar itu mau jadi TNI. Siapa sangka hobi merangkai bunga yang awalnya hanya untuk hadiah sederhana, kini berkembang menjadi usaha menjanjikan. Tidak hanya buket bunga saja, kreasi lain yang dihasilkan seperti flower dash yang elegan sampai hantaran nikah yang berkesan membuktikan bahwa kreativitas dalam merangkai bunga bisa hadir dalam berbagai bentuk indah. Kita akan belajar sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Wih, cantik sekali. Halo, selamat pagi. Wah, ini buat apa aja nih, Kak? Ini kita lagi bikin buket bunga sama vas bunga. Vas bunga cepet amat ya bikinnya tadi. Sat-sat banget ya. Sat-sat banget. Nah, hari ini yang pink-pink nih yang bikin layarnya Sapa Indonesia Akhir Pekan makin seger gitu ya. Di sini boleh memperkenalkan diri mungkin masing-masing nih dari Rose for You. Boleh Kak masing-masing diperkenalkan. Oke, aku Dina. Halo. Hai Kak Dina. Terus yang halo, aku Kori. Oke, Kak Kori, Kak Dina. Iya. Oke, nah ini kalau kita lihat nih bunga-bunganya kan beragam ya. Ini yang lagi digunakan hari ini itu kan bunganya memang artificial. Oh, artificial. Karena pasti biar tahan lama, awet juga, gampang disusun. Nah tapi ada bunga-bunga yang asli gak sih juga melayani untuk bunga-bunga yang memang alami gitu? Ada, kita tuh ada sebenarnya bukan fresh flower ya, tapi kita ke preserve flowers. Jadi ini ada rose, ada bunga mawar yang diawetkan. Jadi bisa buat disimpan setelah acara bertahun-tahun kita bisa disimpan kayak gitu sih. Oke.
Nah Kak, boleh dong kasih lihat di bagian sini. Nanti mungkin Okta bisa kasih lihat di bagian sana ya nih. Ini kalau kita lihat nih di depan sini, itu udah ada apa aja nih Kak? Ini kok ada tumbler-tumbler? Iya, ada tumblernya. Seru banget nih. Iya, ini sebenarnya koleksi terbaru kita ya. Ada tumbler di sini dan bisa custom juga isiannya apa. Jadi misal nggak harus cuman bunga artificial aja, tapi diisi sama snack atau skincare kayak bener. gitu. Ini ada maskernya. Iya benar. Iya, ini kayak Sesuai custom. lempar Lumayan nanti ya kamu ya. Nah kalau di sana ada apa nih Okta nih? Iya di sini, yang ini lucu banget. Nah, ini- Jadi bukan kayak buke biasa kan Iya. dipegang biasa. Nah ini kayak bisa ditenteng. Buket gitu. terbaru, model Terbaru terbaru juga? seperti ini, iya. Jadi nggak selalu yang bulat. Jadi ada yang kayak gini buat di sini. Oke, emang ini ya banyak idenya ya. Nah kakak-kakak ini Rose for You udah dari kapan sih sebetulnya? Ya, jadi sebenarnya kita awalnya dari abis lulus kuliah di Jogja sambil nunggu wisuda kan ada beberapa waktu tuh, hampir ada 2 bulan gitu. Nah, setelah itu kita mikir apa ya, kayaknya kita cari kegiatan waktu luang biar nggak gabut banget. Nah, terus kita berpikir yaudah deh kita bikin bunga kali ya. Tapi awalnya kita itu bikin bunga dari pita satin, terus kita rangkai jadi buket gitu. Kita iya, terus kita Kria ya, pokoknya dari scratch gitu ya. Iya betul, itu kan pada masa itu emang lagi musimnya itu gitu. Jadi kita jual-jualin ke kampus-kampus yang Lagi ada awalnya kampus wisudaan. kampus kita dulu, terus kampus di beberapa kampus lah kita coba-coba. Ya alhamdulillah ada juga sih ya dari iseng-iseng itu awalnya gitu. Jadi cuan ya. Udah iseng. Udah berapa lama sih sebetulnya Rose for You ini? Berarti cuman Dari zaman kuliah nih ya? Iya, Dari zaman kuliah ya mungkin ada 9 tahun lah. 9 tahun. Tapi kita sempat vakum juga sih, maksudnya setahun buka, terus habis itu vakum beberapa tahun, terus buka lagi gitu. Oke, nah jadi ini memang menarik banget karena dari iseng-iseng. Nah tapi mau tanya, tadi kalau pita satin itu masih melayani gak sampai sekarang kalau ada yang minta custom? Masih Masih bisa, sih. kita masih bisa. Masih bisa Kalau- dibuatin ya? Iya, Oke, nah, custom. kenapa awalnya akhirnya bikin buke bunga, kemudian tadi karena kan awalnya dari pita satin terus berpikir bahwa oh ya kayaknya pakai bunga asli ini, atau misalnya tadi kayak misalnya bunga yang udah kering gitu. Apa akhirnya bisa terpikir merangkai Ya, itu? karena pangsa pasar kayaknya lebih dominan ke bunga artificial dan juga fresh flower ya. Tapi kalau kita kebetulan saat ini menyediakannya yang fresh flower sama preserve yang diawetkan itu. dried juga ada. Yang dried juga ada. Di atas ada yang lucu. Benar. Nah, Coba aku ini ambil. Coba ambil Edwin. Aku Dari ambil tadi ya. salfok banget. Yang lebih Wah. Ini ternyata awet juga- banget kalau ini banget Ini banget. awet banget. Ini awet banget nih. Ini saudara mungkin bisa lihat di sini ya. Di sini dari- tuh ada dari Kayak- Lego ya. Iya. Ini dari Iya. blok-blok gitu ya. Iya betul, Blok-blok, ya. blok bunga gitu. Ini yang pesen banyak kan anak-anak atau yang dewasa juga pesen? Yang dewasa juga kan kemarin terakhir ada yang mau lamaran maunya yang beda, dia pakai ini. Lucu banget, jadi awet. Jadi awet. Tapi yang paling banyak diminati sebetulnya yang mana sih Kak? Kalau yang banyak diminatin tuh buket ya, buket bunga, terus yang seperti ini, yang buket reguler sama tumbler ini. Oh, yang Sekarang tumbler. yang baru. Yang baru ini lagi ngehits gitu, ngetren. Oke, nah banyak banget sebetulnya yang juga berkomunitas ataupun juga berjualan hal yang sama gitu. Nah, apa yang sebetulnya pembeda dari Rose for You? Oke, kalau dari kita sebenarnya untuk rangkaiannya kita juga punya ciri khas ya. Kita pakai warna-warna bold juga di sini ya kan. Ada fuchsia, ada juga ini di sini ada, jadi warnanya lebih pop up Ini gitu, lebih keluar orange gitu. gitu ya. Iya, betul kayak gitu. Kayak gitu sih. Ini berarti pernah ada yang pesan pakai duit juga ya? Uang juga pasti kan? Pernah ada gak nih? Si Edwin pagi-pagi dong. Pagi-pagi ini udah tanggal tua nih. Jadi entah kenapa bawanya ke sana. Cuman memang menarik karena sekarang variasinya begitu banyak. Jadi memang untuk jadi stand out di industri seperti ini tuh perlu tambah-tambahan kayak tadi warna-warna pop up nih kayak brick Lego begini. Iya, benar. Dan pastinya belajar terus. Iya. Nah, tapi kalau kakak-kakak sendiri belajarnya dari mana nih? Mungkin saudara di sini pada pengen tahu nih. Sebenarnya kita otodidak aja sih ya. Dia otodidak karena kan dulu juga nggak terlalu rame sosmed ya, kalau waktu zaman itu nggak terlalu
banyak lah. Jadi kita ya dikit-dikit nyoba-nyoba dikit aja ya, maksudnya ayo otodidak aja. Iya, gitu. Tapi bikin workshop juga kah Rose for You ini? Ya insya Allah pengennya rencananya kita cita-citanya mau bikin workshop gitu buat teman-teman yang biar kita sharing, kita sama-sama belajar kayak gitu. Cuma belum terrealisasi aja. Doain aja semoga. Nah kalau ngomong soal variasi deh, tadi kita udah ngomongin di depan. Okta, di sebelah kiri belakang kamu. Oh ini juga ada yang gak kalah menarik nih. Apa namanya, kalung ya? Ini selempang sebenarnya. Ini selempang? Iya, jadi sekarang itu ngetrennya ada selempang wisuda bunga. Iya, di bawahnya ada tulisan. Oh iya. Jadi Itu kayak itu ya grup Kompas Gramedia bukan? yang lagi Oh iya bisa jadi bisa custom. Ini gimana makainya? Langsung dipakai. Gini. Iya. Hawaii. Iya. Mantai banget ya. Mantai banget. Sekarang lagi emang ada aja ya kebutuhan Gen Z. Iya, betul. Nah, ini bikin kayak gini berapa lama biasanya? Kalau bikinnya sekitar, kalau untuk selempang wisuda kayak gini kita paling lama setengah jam ya. Setengah jam? Tergantung sama kesulitan rangkainya. Biasanya kalau semakin banyak bunga yang dipakai itu semakin lama. Karena lebih detail kan, apalagi kecil-kecil. Apalagi kadang-kadang kan customnya cuman pengen mawar doang gitu kan. Itu kan lebih cepat. Iya gitu. Ada yang paling rumit nggak atau yang paling berkesan pesanannya ke Rose for You? Apa ya? Saking banyaknya sampai lupa. Saking banyak. Biasanya sih buket buat wedding ya. Karena kalau wedding itu kan bervariasi bunganya banyak dan teman-teman biasanya kalau wedding pengennya yang unik, yang beda dari orang-orang lain gitu, dari orang-orang. Jadi lebih variasinya lebih banyak dan detailnya juga banyak kayak gitu. Seperti ini juga kadang-kadang kita agak rumit ini nih karena kan kecil ya. Iya, pita jas itu. Ini buat yang biasa di Betul. Iya, itu buat di baju. Buat di baju itu. Buat groomnya kayak gitu. Oke. Nah, coba mau tanya nih Kak, tadi kan sempat disebutin juga tuh ada beberapa produk-produk gitu ya. Pernah menerima untuk mungkin yang kayak selain kelulusan itu ada bela sungkawa juga, pernah gak? Yang mungkin rangkaian bunga yang standy gitu. Kalau buat standing kita sebenarnya belum, cuman kadang ada yang minta dibuatin kayak di keranjang kayak gini, tapi greeting cardnya itu berisikan misal dia ikut bela sungkawa atau ya bermacam-macam sebenarnya ya, banyak isi hati dari orang. Pemberian kayak gitu. Oke, jadi bisa apa aja nih asal basicnya udah tahu nih. Nah sekarang jadi kita mau minta kakak-kakak sekalian untuk ajarin kita nih basic gitu. Nah pertama-tama gimana nih? Ini udah ada bunga-bunganya di depan nih, warna ungu. Apa aja nih yang disiapin? Kalau yang disiapin di sini pastinya bunganya kita siapin ya. Bunga, terus ada juga di sini alatnya kita pakai gunting, pakai pita juga di sini. Kalau ini kita mau bikin tumbler mungkin? Boleh tumbler dulu, kita buat tumbler ya. Tumbler. Nah, kalau tumbler ini udah disiapin nih ya. Iya, oke. Kalau untuk tumbler di sini kita pakai warna juga yang lagi kekinian. Lagi naik kelas. Iya, lilac ya. Terus di sini ya udah kita tinggal rangkai aja bunganya gitu. Oasis, kita kasih oasis gitu. Buat namanya oasis ya saudara ya. Bukan busa. Kalau saya taunya pas kecil itu busa gerenjal-gerenjal. Aku tahu kemasukan hidung tuh kalau masih kering. Serius. Jadi aktif ya, Bu. Aman ya, pokoknya ini aman ya. Ya agak tricky sebenarnya karena kadang serbuknya itu kan kalau pas lagi kita gunting atau kita sesuaikan susun gitu, itu sering ada serbuk-serbuknya gitu. Tapi aman, yang penting nggak dimasukin ke mulut ya. Iya dong, aman. Nah lanjut terus. Oke. Nah di sini ada tumbler, ada muk juga nih. Nanti mungkin ada aja ya tumbler sekarang jadi pot. Biar nanti kalau ngasih tuh nggak cuma ini muk, nggak gitu, tapi udah ada kenang-kenangannya. Oke, nah ini pertama-tama tuh ada tekniknya gak sih itu mungkin dari bunga-bunga yang panjang dulu atau gimana? Kalau kita biasanya dari depan dulu nih, jadi depan ke belakang gitu. Jadi biar tahu posisi di depan itu
jangan sampai kosong gitu kan, kayak gitu aja sih. Boleh Kak, langsung Berarti, dipraktikin. Mungkin Silakan mau coba. mungkin Okta di sini Berarti- boleh langsung mempraktikkan nih. Ini ada di muka aja. Oh, di muka aja. Boleh di muka aja. Oh ya, oke. Atau satu Edwin boleh? Boleh. Ayo boleh. Edwin yang sambil itu. nyusun. Oke, nih sambil nyusun dan lihat-lihat nih sebenarnya kalau untuk tumbler di sini tuh selain skincare dan juga mungkin makanan-makanan, snack-snack, apalagi sih yang paling rame untuk dipesan Baju dan juga untuk bisa, di request. mungkin. Baju biasanya sih. baju. Terus kadang kan ada mau ngasih kado gitu kan, hampers kayak gitu. Jadi barang-barang yang disukain sama si penerima kayak Oke. gitu. Itu misal maunya kipas angin yang mini itu, nah itu juga bisa dikasih di Sesuai custom aja kita. Oh, tapi custom aja. tapi berarti dari yang pesan ini bawa sendiri barangnya atau dipesenin? Nah, itu bisa dari ngirim ke kita kalau mereka udah punya barang sendiri, tapi kalau mau disediakan sama kita juga bisa. Yang penting detail ya ngomongnya ya supaya nggak salah. Betul. Itu PR-nya kayaknya ya. Kalau udah makin banyak nerima request custom pasti rawan salah. Nah, gimana sih untuk sampai sekarang totalnya udah melayani berapa buket, dihitungin gak sih? Dari 9 tahun ini Iya, gitu dari kan. 9 tahun ini. Pastinya udah berapa nih? Berapa banyak? Pasti banyak banget kan? Banyak ya, berapa ya nggak pernah dihitungin Nggak juga pernah sih. Tapi kalau untuk hitungan per minggu mungkin atau per hari? Biasanya rata-rata berapa sih? Kalau untuk per minggu mungkin kita ada 10-an sampai 20 ya. Adalah per minggu kalau per minggu. Kayak gitu. Nah, ini kan agak unik nih, Kak, terkait dengan bahan-bahan yang digunakan. Ini pertama tumbler, lalu ada box itu, walaupun memang pasti Box, custom ya. Iya, custom. Lalu juga ini ada yang sudah dikeringkan, bunga-bunganya unik lah, nggak kayak biasanya kan fresh flower doang gitu fokusnya. Ini ada Lego juga. Belanja bahannya itu gimana sih? Tantangannya ada gak nih? Susah nggak nyarinya? Dan di mana sih biasanya mungkin kayak kira-kira carinya di pasar atau beragam di mana aja? Sebetulnya itu beragam sih, cari barang-barang kayak gitu nggak sulit kalau sekarang tuh ya, maksudnya di e-commerce banyak, di online, terus di toko offline juga ada, tapi kebanyakan kita sih di online sekarang, e-commerce. Jadi kayak udah punya supplier sendiri lah yang udah kita, ini nih yang variannya banyak nih, jadi kita ke toko itu gitu. Oke, jadi pastinya udah ada bahan-bahan yang memang terjamin kualitasnya. Udah. Nah, tapi kalau untuk fresh flower, ada yang ngambil dari luar negeri kan? Kan banyak tuh yang ambilnya bunga-bunganya cantik-cantik dari luar negeri bilang. Kalau ini preserve ini baru kita dari luar. Oke. Ya, dari luar. Kalau yang fresh flower sih masih ya belum menyediakan ya kita ya. Iya. Sebenarnya karena tricky ya kalau fresh Iya, ya. betul. Ini udah berapa lama nih Kak kalau boleh tahu? Itu udah 3 tahun. Udah 3 tahun. Betul banget, udah 3 tahun. Gila, ini Tapi masih bagus. Iya, bagus banget. dan feel-nya memang asli gitu ya. betul. Ada kayak kalau kita lagi pegang bunga asli dan ini Yang warnanya itu ya? memang ya. Itu Kelihatannya Kayak bunga palsu, padahal itu asli kan? Asli. Cuma dikeringin. Asli kayak banget. dikeringkan. itu benar-benar yang diawetkan gitu. Jadi sebenarnya enaknya preserve atau kita pakai bunga artificial itu poin plusnya saat kita punya acara dan setelah acara kita bisa simpen itu jadi kenang-kenangan gitu buat momen. Itulah visi misi kita. Iya benar. Kenapa kita nggak ada yang fresh flower ya? Jadi emang target kita, cita-cita kita tuh biar orang tuh ngasih Long masih lasting. awet, Awet. long lasting Iya, betul. gitu, nggak dibuang langsung, jadi bisa bertahun-tahun gitu. Oke, tapi ini pun juga pakai bunga yang artificial tapi kelihatan kayak asli ya yang ini loh. Iya. Semua kayak asli. Dan kayaknya memang pemilihan bahan juga penting ya. Nah, kita akan belajar lebih lanjut dan pastinya ini mungkin nanti habis ini di sini kali ya. Boleh. Bawa pulang, bukan mau nikah Boleh, nih. ganggu. Belum siap saudara ya. Diangkut. Nah, sekarang mau review dulu nih. Oh, ribu. Mungkin kakak di sini. Jangan Kak Kori bias karena ngebantuin. Di rate punya Kak Okta nih. 1 sampai 10 nilainya berapa? Berapa Kak Dina? Ini 10. Kirain 11 malah. Padahal kamu dari tadi dibantuin aja kan? Iya, betul. Bagian ngerecokin justru. Ya tapi memang benar Bantuin jadi nempel. kelihatan lebih hidup ya ketika emang pengen kasih gelas gitu. Karena banyak orang-orang yang jadinya meremehkan sebuah pemberian, betul. apalagi barang-barang yang digunakan sehari-hari. Tapi dengan adanya bunga-bunga ini nambah value di dalamnya, nambah makna. Oke, nah nanti Edwin juga akan mencoba di tumbler ya Yes, kan, udah yang berwarna setengah apa jadi. lah mungkin. Tapi nanti Bikin sudah nempel-nempel. kami di Sapa Indonesia Air Pekan.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ada informasi, Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada Sabtu 20 September 2025 sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo di Amerika Serikat menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dalam penerbangan menuju New York, Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB pada Selasa 23 September mendatang. Forum PBB ini akan menjadi panggung bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang dan memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah global. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang masih dengan Rose for You di sini. Nah, tadi sebagaimana yang sudah dijanjikan, Saudara, saya akan mengikuti sayembara merangkai bunga yang di sini akan dipandu oleh Kak Dina ya. Oke, ini udah dikasih kisi-kisi sedikit, ada mote-motenya nih biar makin rame. Nah, mungkin harus lebih bagus dari itu. Iya. Ambis. Memang orang-orangnya di sini semua ambisius. Oke. Lanjut, Adin. Warna ungu nih ya, ungu sama putih. Ini sebenarnya kreativitas aja ya, Kak, yang nggak ada patokan khusus ya? Nggak ada. Namanya kita kreasi itu kan tergantung selera juga ya. Orang. Kak, tapi pengen tanya deh nih, mungkin Okta tadi sempat disebutin karena pertama kali ini jadi sejarah membuat bunga itu untuk Rose for You diawali dengan membuat dari pita satin. Pita satin. Nah, sebenarnya bisa kasih tunjuk sih sekarang gimana cara buat bunga kalau pakai pita satin? Itu harus ada. Itu sebenarnya agak ini ya, agak complicated gitu. Oh, justru itu lebih lama ya prosesnya. Banget. Iya, betul. Karena kita harus bikin perkelopaknya. Jadi perkelopak kita jadiin satu kayak gitu. Dipotong-potong lebih banyak. Wah, emang susunannya susah ya, agak rumit. Memang zaman-zaman mahasiswa itu suka cari yang lebih sulit ya. Iya, kalau misalnya kenapa harus mudah ya. Tapi tadi ada menarik cerita dari Kak Kori dan Kak Dina adalah ngikutin tren zaman. Ngikutin tren zaman perbuketan bunga ini tuh sulit gak sih? Sulit gak ya, Kor? Kita mah dibikin ini aja ya, dibikin seneng aja, happy aja kayak gitu. Kalau memang lagi trennya kayak gini, kita ikutin kayak gitu aja sih, dibikin happy aja. Gitu. Lebih ke gimana custom aja sih kita tuh. Biasanya juga tahu, oh ternyata sekarang lagi ngetren yang seperti ini itu karena dari customer kita juga. Oh, oke, jadi banyak insight juga ya. Nah, ini kan apa ya, ibaratnya bunga yang ya kalau kita nganter harus hati-hati lah ya, takutnya gojlak-gojlak gitu. Nah, ada nggak pesanan yang jauh gitu misalnya, terus ngejaga supaya bunganya tetap stand out gini tuh gimana? Oke, kalau untuk pengiriman kita sebenarnya bisa ke seluruh Indonesia ya. Jadi pengirimannya insya Allah aman. Kita udah kalau untuk di luar Jakarta itu kita pakai dus dan kita packing di situ pastinya pakai bubble wrap, dan di dalamnya pun kita bikin misal tumbler nih, misal tumbler kita masukin ke dus dan itu kita kasih styrofoam bawahnya, jadi biar dia nggak koyak saat di ekspedisi kayak gitu. Oh, oke. Kira suruh ngerangkai sendiri pas sampai. Nah, range harganya berapa nih, Kak Kori, Kak Dina? Yang mana dulu nih, banyak? Mau buket? Iya, misalnya buket. Yang buket tuh kita berapa aja nih? Dari 150 sampai 500. Sampai 500? Ya, tergantung sih sebetulnya. Kalau misalkan ada yang, Kak aku perlu yang 100.000 nih, kadang-kadang kita masih bisa menyesuaikan. Jadi bisa gini ya, Kak, aku budgetnya misalnya 500.000 gitu. Iya, betul, bisa. 350 sih biasanya, lebih banyaknya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, terbuka aja ya. Kadang itu bisa disesuaikan. Bisa banget. Ingin mewujudkan gitu, jadi biar nggak kita aja yang happy, tapi teman-teman juga bisa happy gitu pesan kita gitu. Mau ngasih tuh nggak perlu mahal, sesuai budget. Betul. Nah, sekarang udah jadi juga ya? Udah jadi, nih lihat saudara nih, udah jadi. Jadi ini itu konsepnya adalah suka-suka.
Tapi pastinya ini tadi lihat-lihat sih terinspirasi juga sama tadi punyanya Okta yang dibantu sama Kak Kori itu sangat lucu ya. Jadi ini pengen dibuat lebih liar gitu. Kayak kamu menemukan bunga di semak-semak gitu. Nah, saudara, kalau di tengah di sini tadi kan dibilangnya boleh dimasukin hadiah apa aja. Nah, sekarang ada remote prompter gitu. Oh iya, bisa. Jadi ini tuh bisa jadi pengganti HP mungkin ya. Oh bisa iya. gitu. Oh, Tapi wow. ini punya Kompas TV dibalikin lagi. Aku mau kalau buka isi HP. Oh iya. Nah ini berarti memang kalau misalnya biar lebih tertata itu ya tadi ya kayak misalnya dari depannya dulu baru nanti ngikutin yang belakangnya lebih tinggi gitu. Nah ini tadi yang warna biru ini yang gelas. Tada. Ini juga memang kalau pemilihan warna seperti ini tuh jadi belajar terus gak sih Kak? Mungkin kan tadi pakainya ada warna-warna kontras nih kayak seperti ini, tumblernya biru sama pink. Apakah bisa pakai warna tiba-tiba di atas ini yang gonjreng, yang warnanya yang lain gitu? Nggak masalah sebenarnya ya, karena itu ide kreasi gitu. Jadi apapun itu pasti akan terlihat terlihat bagus gitu. Kayak yang ini kan juga sebenarnya warnanya tiba-tiba orange, tiba-tiba marun, ungu gitu. Tapi kalau kita ngerangkainya oke, jadinya juga insya Allah bagus-bagus gak sih? Iya, jadi bagus ya. Nah, kakak-kakak ini kan tadi menggunakan bahan tadi artificial. Sama ini yang sudah dikeringkan, yang sudah diawetkan. Nah, tapi tadi kan harganya juga terjangkau ya. Maksudnya masih bisa sesuai budget lah ya. Nah, tapi kalau untuk harga barang bunga-bunga yang fresh tuh cenderung lebih mahal gak sih atau dibanding ini? Atau ini lebih ternyata lebih murah gitu? Kalau dilihat dari pasaran nih. Kalau harganya sebenarnya 11-12 ya. 11-12 gitu. Tapi karena kalau kita sih merekomendasikannya pasti ke bunga artificial gitu. Jadi bisa bisa disimpan bertahun-tahun gitu. Bisa jadi kenangan gitu. Jadi kenangan. Berarti nggak berlaku ya bunganya palsu, cintanya palsu gitu. Enggak, justru cintanya abadi karena bertahun-tahun disimpannya gitu. Bisa disimpan bertahun-tahun. Bersihinnya gimana nih? Misalnya kan kadang ada debu ya di rumah gitu. Atau nanti dikasih plastik kah atau gimana? Maksudnya untuk buat penyimpanan. Betul, yang disaranin gimana nih? Sebetulnya mah mudah aja ya. Iya, mudah aja. Kalau ini kan kalau artificial kan lebih ke kain ya. Jadi emang kita pakai tisu pun masih bisa dibersihin kalau buat debu gitu sih. Kalau pakai plastik malah nanti jadi kayak debu. Looknya kurang ya. Looknya nggak bagus gitu. Sebetulnya gampang sih kalau untuk bersihinnya. Oke. Nah sekarang gantian Kak Kori. Ini berapa? 1 sampai 10. Jangan, nggak boleh dibuat-buat nilainya. 10, speak banget. Bagus beneran ya. Berapa kamu Edwin? Nggak boleh 10 berarti ya? Boleh. Jangan terpressure ya sama kita ya. Emang kita suka maksa orangnya. 10. Karena itu tadi Win, kalau seni tuh nggak ada bagus, nggak ada jelek. Tergantung kreativitas masing-masing. Dan mungkin dengan ini kalau kita buat dan kita excited, mungkin nanti ke depannya Rose for You bisa buka workshop tadi sebagaimana yang diharapkan ya. Cita-cita mulia kita. Nah, kalau mau cari tahu lebih banyak soal Rose for You, ada nggak sosial medianya atau misalnya galerinya di mana? Buat yang pengen tahu tentang kami atau nggak pengen kepo-kepo lah ya, bisa cek di IG kita ada roseforyou.rfi. Oke, nah tinggal klik atau tanya, apapun bisa ditanya. Tadi kan banyak tadi customernya ya, berarti segala usia bisa nih ya mesennya disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, ada yang paling unik nggak? Ada cerita nggak soal Rose for You? Customer ya, biasanya sih kalau customer ibu-ibu gitu ada yang ada oma-oma kayak gitu ada. Kemarin terakhir itu ada yang mau pesen ini pinjas buat mantunya gitu kayak gitu. Jadi kadang kalau udah mungkin karena nggak ngikutin zaman jadi beliaunya pengennya yang seperti ini atau mungkin dan kita rekomendasiin kan akhirnya yang lagi kekinian tuh apa yang sering dipakai itu yang model seperti apa kayak gitu. Dicari yang timeless lah ya. Ada nggak yang bisa disampaikan terutama buat teman-teman misalnya Gen Z gitu untuk misalnya mau memulai salah satunya merangkai bunga gitu. Kayak kakak-kakak pas zaman dulu pas kuliah gitu. Mungkin ada take out yang bisa dikasih gitu.
Kalau yang penting pertama adalah niat ya. Niat dulu. Niat dan waktu. Biasanya kalau kita kan pengen gini, pengen gitu, tapi susah untuk merealisasikan. Susah untuk bergerak. Untuk bergerak kayak gitu. Itu sebenarnya rasa yang paling susah kita hadapin ya. Jadi pertama niatnya dan waktunya, karena kan kayak gini butuh waktu ya kita untuk merangkai kayak gitu. Jadi, apalagi kan kalau zaman sekarang apapun mudah dicari di online, apa nggak di offline sekarang mudah. Jadi tinggal maunya kita aja gitu. Oke. Mudah banget sekarang. Yang pasti Cari juga apa-apa. nyiapin ide-ide kreatif sama nyiapin mental ya untuk berdagang ya. Betul. Nah betulnya keras banget tuh. Iya. Betul. Saya ini jangan suka ditawar sadis. Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak Afgan, enggak Oke, Afgan. semoga lancar-lancar ke depannya kakak-kakak. Bukan cuma jualannya tapi juga ide-idenya makin kreatif nih. Yes. Dan itu tadi dari Rose For You ya, hari ini yang mampir ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Ya, terima kasih Rose For You. Kami pamit undur diri juga. Yes. Saya Putri Oktaviani. Dan saya Tuyun Chan, sampai jumpa di Sapa Indonesia Akhir Pekan berikutnya.